Jadi itu dia Sanjaya tidak tertarik untuk katakan memerintah di tanah leluhurnya. Dia lebih suka ke dari pergeserannya gitu. Hubungannya seperti itu. Menarik. Apa yang membuat Sanjaya itu lebih tertantang begitu bang? Membangun sebuah Pasca Wangsakerta dia kawin dengan cucu Raja Kalingga. Kalingga kan dibagi dua ya. Itu tetap namanya Kalingga di Kalimantan jadi Minang. Dia menikah dengan cucu Raja Kalingga. Tarusbawa namanya. Tarusbawa ya. Perubahan nama dari Kalingga ke Mataram itu di sesudah Ratu Sima. Sesudah Ratu Sima. Sebenarnya itu identitas yang sama ya, identitas yang apa sih yang ya, sama cuma, ya. Sebetulnya kan zaman dulu ya, kalau kerajaan zaman kuno itu namanya itu didasarkan pada di mana istananya terletak kan, atau ibu kotanya terletak. Cara menamakan kerajaan gitu. Jadi sebutan kalau Kalingga itu mungkin Holing ya, sebutan Holing atau Kaling. Itu sebutan mungkin juga dari India ya, Wangsa Kalingga mungkin juga gitu. Tapi ketika bisa di kronik-kronik Cina orang menyebutnya Jawa, Sepo gitu. Ada Jawa Pura juga, Sepo Chan apa gitu. Ada jadi kota, nama kotanya itu yang disebut sebagai kerajaan. Terakhir kan kemudian ada sebutan Medang di Mataram, Medang di Poh Pitu juga nama itu. Ada Medang di Mamratipura, itu nama istana, itu nama. Nah, Sanjaya di dalam prasasti kemudian disebut sebagai pendiri kerajaan Medang di bumi Mataram. Medang di bumi Mataram. Medang itu apa artinya? Medang itu pohon. Ada di saya luar biasa ya. Kubia javanica kalau bahasa Siaset masa Latinnya. Kemudian terdefinisi oleh kita sekarang sebagai kerajaan Mataram kuno ya. Mataram kan kemudian memang Mataram itu ibu kota mungkin pindah-pindah ya. Ada mungkin dari di Medang, terus kemudian di Poh Pitu entah di mana nggak dikata kemudian di Mamratipura gitu. Tapi Sanjaya mendirikan Medang di terakhir ya, disebut Medangnya di mana, di Poh Pitu atau Poh Pitu atau Poh itu mangga. Poh Pitu itu tuh tujuh mangga, mangga 7, mangga 2 gitu. Mangga 2-nya ada di sini, jauh banget ya. Memang ada di sana mangga ya, saya kata mangga 7 mangga 7 ya. Luar biasa nih. Nah, jadi itu dia Sanjaya tidak tertarik untuk katakan memerintah di tanah Sunda leluhurnya. Dia lebih suka ke itu. Jadi pergeserannya gitu. Hubungannya seperti itu. Menarik. Apa yang membuat Sanjaya itu lebih tertantang begitu bang? Kerajaan sendiri dibanding sebaliknya. Ada nggak kira-kira? Saya kira mungkin karena dia di sini. Kalau secara historis saya nggak tahu, tapi saya berkesannya bahwa dia di sana punya tanggung jawab, punya keluarga yang ditinggalkan sebetulnya. Sanjaya ini menurut Pasca Wangsakerta dia kawin dengan cucu Raja Kalingga. Kalingga kan dibagi dua ya. Itu tetap namanya Kalingga di Mataram jadi Medang ya. Dia menikah dengan cucu Raja Kalingga. Kemudian punya anak yang meneruskan yang disebut orang Jawa atau di pasca itu disebut ya itu dengan nama Rakai Panangkaran itu. Rakai Panangkaran. Padahal kalau ngelihat bang ya, antara Tarumanegara dengan Kalingga itu satu zaman kan? Hampir, tapi Tarumanegara runtuh lebih dulu ya. Tarumanegara begitu dominan atau gimana? Atau memang sama? Memang Tarumanegara kalau kita lihat dari laporan berita-berita Cina kan sering mengirim utusan ke Cina ya. Kalingga juga begitu. Tapi kan kemudian ketika
Sriwijaya berkembang, Bang, mulai merosot tuh dua negara, Tarumanegara. Tarumanegara dan Kalingga juga mulai merosot. Supremasi di apa di katakan Nusantara, dulu belum ada Nusantara sih ya, di perdagangan lah gitu. Supremasinya kembali ke Sriwijaya. Sriwijaya. Jadi Sriwijaya ini hanya menghancurkan pelabuhan-pelabuhan utama ya. Itu strategi militernya seperti itu. Tapi memang karena dia kerajaan bahari kan. Iya. Tapi sebetulnya si kerajaan Kalingga juga kerajaan bahari, dalam arti dia banyak menerima pedagang dari Cina, dari India, bahkan dari Gujarat, bahkan biksu-biksu yang dari India mau ke Cina mampir di Kalingga, mampir juga ke Sriwijaya sih kemudian. Jadi ramai lah, banyak catatan tentang Kalingga di Cina itu. Cuman mungkin dia tidak membangun armada angkatan laut yang besar seperti Sriwijaya. Ini juga menarik Sriwijaya, tapi saya tidak banyak cerita itu. jadi suatu saat begitu. Pemirsa, ini menarik. Tarumanegara, Kalingga, ini kan adalah raja-rajanya atau ratu-ratunya, kalau enggak Man. Ya. Man ini adalah Warman ya. Dari India. Dari India juga, ada juga di Kamboja. Warman ini artinya jirah, baju jirah. Jirah. Baju Purnawarman, Mulawarman, Man itulah ya Bang. Nah, tapi yang menarik justru beritanya banyak di China. Oh iya, di China. Kenapa nggak ke ini? Ke India? Ada nggak sih hubungannya Bang? Saya kadang-kadang berpikir begini. Di kerajaan-kerajaan kita itu kan sebenarnya raja-rajanya keturunan India semua ya. Man itu ya. Man itu kita bisa bilang menurut India ya. Iya. Atau paling tidak dipengaruhi oleh India. Paling tidak ya. Tidak, saya nggak. Apakah mungkin saja kita kan belum tahu ya. Kayak kerajaan Kutai gitu kan pakai Man juga ya. Mulawarman ya. Apakah dia memang keturunan India atau dia memang kan pernah berguru di sana? Berguru atau mendapatkan, dinobatkan ya dengan nama-nama nobat seperti itu. Bisa juga kan seperti istilahnya di nama penobatan ya. Penobatan ada istilahnya. Tahu penobatannya dipakai nama-nama itu. Nah, ini kan Bang, abad ke-5 Kutai Kartanegara, abad ke-7 Tarumanegara, Mataram Sriwijaya abad ke-8. Abad ke-8 ya Sriwijaya. Mataram 9. Enggak, Mataram Sanjaya kan masih abad ke-8 ya. 8 ya. Abad ke-8. 8 sampai 9 lah ya. Saya 8 sampai 9 itu sudah masuk Sailendra ya. Lagi saya riset sih. Lagi saya tulis. Ini menarik. Itu menarik juga itu hubungannya dengan dengan Sriwijaya kan ya. Kalau dalam sumber lain saya pernah membaca Bang bahwa sebenarnya Sriwijaya sama Tarumanegara masih ada hubungan darah juga. Apa itu benar apa enggak? Gini, kalau dengan Sunda ada itu. Ditanya kan kemudian ketemu prasasti berbahasa Melayu di berbahasa Melayu. Oh ya, di Jawa Barat. Bukan bahasa Sanskerta. Bukan. Ada prasasti bahasa Melayu tentang Salendra itu, tentang keturunan Salendra. Ada nenek moyang Salendra katakan Dapunta Salendra yang diduga adalah nenek moyang dari raja-raja Salendra. Itu prasasti bahasa Melayu. Nah di Jawa Barat, kerajaan Sunda ya, ada prasasti yang bahasa Melayu juga. Nah itu tahun berapa penggalannya itu Bang? Kalau yang prasasti bahasa Melayunya sih agak masih muda ya. Abad itu sudah Raja Jaya. Jadi ketika Sriwijaya menyerang kerajaan di Dharmawangsa dan sebagainya, ingat ya? Iya. Itu ada hubungan antara Sriwijaya dengan Sunda. Rajanya kalau nggak salah Prabu Jaya Bupati ya. Itu ada prasasti dari semacam, ya orang menafsirkan itu penaklukan ya, penaklukan Sunda oleh Sriwijaya. Tapi sebelum itu ketika Tarumanegara baru selesai, katanya baru itu digantikan oleh kerajaan Sunda. Raja Sunda yang pertama Carusbawa namanya. Carusbawa ya. Kalau tidak salah
dia jadi mertuanya Raja Sriwijaya. Salah satu anaknya iya ini nih. dikawinkan dengan Raja Sriwijaya. Itu tanda-tanda penaklukan juga kan sebetulnya. Ya penaklukan lewat Lewat perkawinan ya. perkawinan, iya. Iya, iya. Luar biasa ya. Seperti itu. Kita hujan ya. Hujan. Ya, bisa kita pindah ke sana, Bang. Kita Taruman negara mencapai puncak kuasanya katakan di masa Purnawarman, Sriwijaya saya lihat, belum muncul sebagai kerajaan yang besar ya, kerajaan yang berpengaruh. Maksudnya mungkin ada sebenarnya ada kerajaan seperti kerajaan Melayu dan Sriwijaya kalau lihat prasasti Kota Kapur gitu kan, itu kan ketika Sriwijaya raja yang pertama itu Dapuntahi yang Sriwijaya Nasa itu tahun-tahun abad ke-8 kalau nggak salah itu Sriwijaya abad ke-8. Nah, Tarumanegara kan masih abad ke-8 6 ya. 6. Tapi dengan kerajaan Sunda ada. Cuma memang bukti prasastinya yang awal-awal ya, tidak itu ada di naskah Wangsakerta, naskah Onta, naskah Wangsakerta tapi sesudahnya abad-abad ke-10 mungkin ada itu prasasti berbahasa Melayu di Jawa Barat. Itu. Oke. Oke, Bang Bud. Jadi dari semua kisah-kisah tadi tentang Sanjaya dan hubungannya dengan kerajaan-kerajaan ini, apa yang paling menarik, sensasional dari buku ini? Sebagai gitu ya, yang buat saya, yang mengapa saya menulis buku ini, mengapa saya tertarik itu kan, saya mencoba merekonstruksi sejarah yang hampir dikatakan tidak ada di dalam penulisan sejarah Indonesia. Jadi transisi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, itu sedikit sekali. Apalagi di dalam cerita-cerita novel tidak banyak itu. Di penulisan sejarah juga sedikit. Ini penting, transisi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah itu penting. Biasa kalau dari segi penyebaran agama katakan itu dari agama apa dulu nih? Waisnawa. Agama Hindu Wisnu ke Hindu Siwa di Jawa Tengah. Nah, kemudian kan dari Jawa Tengah ada transisi lagi ke Jawa Timur. Di Jawa Tengah pun transisi dari Sanjaya ini Hindu, dia ada transisi ke Buddha Mahayana. Itu menarik itu. Menarik. Sebetulnya ya. Jadi itu di ujung terakhir saya ambil salah satu prasasti namanya prasasti Raja Sanggara. Prasasti itu udah hilang katanya tuh. Dulu terakhir ada di Museum Madamali. Prasasti di epilog itu saya tuliskan tuh. Transisi dari Hindu ke Buddha. Tapi tidak total. Masih ada tidak hilang gitu ya Hindu Siwa ini. Kemudian kan melahirkan namanya konsep Siwa Buddha. Konsep Siwa Buddha itu tuh luar biasa itu ya. Siwa Buddha Buddha. Betul. Di Bali masih ada itu ajaran tentang Siwa Buddha, konsep Siwa Buddha tapi Buddha. Hindu tapi Buddha. Jadi nah ini kemudian kan di abad berapa? Buku Sutasoma. Iya. Ingat nggak? Iya, ingat. Buku Sutasoma. Itu Siwa Buddha kan. Bineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa. Di Sutasoma ditulis itu. Iya. Dan itu sekian abad kemudian. Berbeda itu satu, Tanhana tidak ada dharma yang mendua. Siwa dan Buddha itu satu. Akarnya itu dari sini tuh transisi itu. Ada saya tulis transisi dari Hindu ke Buddha ada. Puncak kejayaan pada saat yang sama ada Candi Borobudur ya. Candi Borobudur, ada Candi Prambanan juga. Hindu satu Buddha. Iya, jadi berdampingan. Dan menurut ajaran Siwa Buddha itu ya, sekarang di Bali masih bertahan. Itu tidak ada yang bertentangan, dharma tidak ada dharma yang mendua. Satu, bineka tunggal ika, bineka itu satu. Itu biasa. Ke situ sebetulnya saya mau ini. Tapi kita cari akarnya ya. Jadi saya dari transisi dari Jawa Barat ke Jawa, cerita transisi Wisnu ke Siwa, dan terus dari Siwa ke Buddha. Oke.
teman-teman semua guys. Ini kalau penasaran seperti lebih jauh nih dari penjelasan kita tadi ataupun penjelasan Bang Bud tadi, bisa langsung beli bukunya nih. Nanti hubungi nomor ini ya, bukunya. Hubungi nomor ini nomornya Bang Bud langsung. Tapi BTW Bang Bud, sebelum kita akhiri ini, sebenarnya Bang Bud ini ya, dulu kuliah sejarah ya. Saya kuliah ilmu politik. Jadi Baru saya studi politik Indonesia. Dulu kan di jurusan ilmu politik itu ada hubungan internasional, Iya. ada perbandingan politik ke politik, Amerika politik, Eropa. Saya studi politik Indonesia, tapi saya banyak belajar, ada program pemikiran politik juga, Iya, Indonesia iya. lama dan nyinggung dikit lah, nyinggung. Kalau orang belajar politik Indonesia harus tahu sejarah Indonesia kan. Ya, terima kasih nih Bang Bud nih. Ini luar biasa. Jadi Bang Bud ini adalah lulusan dari Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia. Kemudian banyak karena pekerjaannya banyak melanglang Indonesia dan ketertarikannya akan sejarah ya. Siapa? Iya, betul. Oke, Bang Bud, ini kami menunggu tulisan-tulisan berikutnya. Saya juga penasaran. Saya belum juga membaca secara tuntas. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya ya. Iya Bang Bud ya. Iya, ini lumayan loh buku ini. Selain rekonstruksi sejarah juga ada beberapa ya ceritanya pasti menarik sih. Romansanya banyak ya? Iya, ada. Romansa, Ada intrik. pesan-pesan spiritualnya juga ada. Baik. Pesan-pesan kultural ya. Nah, Buku ini sebetulnya udah di launching bulan Agustus, awal Agustus ya. Di launching. Bisa dibahas, yang bahasnya arkeolog itu. Arkeolog. Harus memandang. Dan buku ini juga dinominasikan, dapat penghargaan di Oh iya, sekedar ada di bahasa ya. teman-teman pemirsa tahu bahwa tulisan dari Warisan Tiga Kerajaan ini karya Bud Mardono atau Bang Bud ini masuk nominasi 5 besar buku novel sejarah dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia ya. Luar biasa Bang Bud. Ya Bang Bud, Sama-sama, terima kasih juga. Terima kasih ya. Dikasih kesempatan untuk ini. kita habis olahraga, akhirnya dapat ilmu pengetahuan. Oke, yang tertarik bukunya sekali lagi hubungi Bang Bud ya. Ini nomornya nih ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you Bang.